Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batandang, bicara tentang perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Podcast ini merupakan sebagai bagian dari official account YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Saya Maharani Putri sebagai host hari ini. Hari ini kita kedatangan 5 orang tamu yang merupakan podcast perdana kita hari ini. Izinkan saya memperkenalkan. Di depan saya ada Bapak Ilmi sebagai Kepala Bidang Industri Agro. Ya. Di sebelahnya ada Zulkhairatul Lail mewakili UPTD Minyak Siri. Yang paling ujung, yang paling ganteng, kepala suku atau kepala warak kita, Bapak Nofrial sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya ada Bapak Safrial atau yang famous kita semua panggil dengan Pak Ade, mewakili Kepala Bidang Industri Non-Agro. Dan sebelah saya yang paling cantik Ibu Lili Amadin sebagai Kepala UPTD Logam. Selamat datang kepada tamu-tamu saya hari ini. Jadi hari ini kita merupakan podcast perdana yang insya Allah kita nanti akan berbincang santai, serius tapi santai. Kita bisa membahas sharing terkait apa saja sebenarnya kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang khususnya membahas tentang perindustrian. Oke, untuk acara podcast kita hari ini, saya mungkin akan mulai mencoba bertanya kepada Bapak Ilmi sebagai Kepala Bidang Industri Agro Pak, industri Pak ya, industri agro. Mungkin Bapak bisa jelaskan sejauh ini apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, dan memang itu sebenarnya ada bersentuhan dengan upaya-upaya kita sebagai stakeholder pemerintah untuk perkembangan industri di Sumatera Barat. Silakan Pak. Baik Bu Rani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Bidang Industri Agro. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini, sesuai dengan tusinya bidang agro, kita tiap tahun itu melaksanakan kegiatan pelatihan itu, berbagai pelatihan terkait bidang makanan minum, juga pelatihan dalam hal gambir, bagaimana kita meningkatkan mutu gambir oleh pelakunya. Kemudian juga kita nggak kalah penting juga memfasilitasi IKM-IKM kita dengan berbagai sertifikat yang ada, seperti halnya halal, juga HACCP dan SNI. Begini Pak, memfasilitasi dalam hal apa? Karena begini, sebagian besar masyarakat biasanya pasti punya ekspektasi dan harapan yang cukup besar kepada kita instansi pemerintah, apalagi terkait perindustrian. Kita sendiri tahu bahwa sebenarnya Sumbar saat ini belum bisa digolongkan sebagai daerah industri, tapi tetap kita pasti ada upaya untuk menuju ke sana. Masyarakat luas sebenarnya ingin tahu dalam acara podcast ini, mungkin Bapak bisa jelaskan apa sebenarnya upaya konkret yang telah pernah dilakukan, artinya hal apa yang pelaku usaha yang ingin dan bisa dapatkan dari maksudnya dari bidang Bapak ini bagi masyarakat. Seperti tadi kan Bapak sebutkan ada semacam fasilitasi halal, dan kemudian juga ada komoditi gambir yang memang salah satu komoditi yang dianggap potensial di Sumatera Barat. Betul. Mohon penjelasannya. Jadi begini Bu Rani, jadi pada umumnya IKM-IKM yang ada di kita ini kan ternyata mereka hanya melaksanakan kegiatan mereka tentunya dengan pola mereka masing-masing. Tentang kebersihan segala macam mereka nggak paham. Nah, untuk meningkatkan nilai atau mutu produk yang akan mereka hasilkan, itulah mereka kita latih. Kita kenalkan mereka nanti CPPOB, cara produksi pangan yang baik. Itu semuanya kita atur dari mulai mereka membeli bahan, dari mereka bagaimana meletakkan bahannya, bagaimana pengolahannya, itu semua kita atur. Nanti kita datangkan orang-orang yang kompeten dalam bidang itu. Soal halal ini memang sudah untuk Bu Rani ketahui bahwa di tahun 2024 itu mesti kita sudah untuk makanan ya, itu sudah mesti punya sertifikat halal. Itu sudah wajib ya? Sudah wajib untuk makanan ya, untuk makanan sudah wajib kita mempunyai IKM-nya untuk beroleh mempunyai sertifikat halal. Nah, jadi untuk itulah, untuk meningkatkan mutu barang-barang mereka produksi, tentunya kedepannya muaranya tentu untuk peningkatan penjualan, peningkatan ekonomi. Kita juga ada juga untuk coklat ya, untuk bubuk coklat itu supaya mereka bisa ekspor, itu kita juga berkali mereka dengan sertifikat SNI. Nah ya SNI ya gitu. Sebentar Pak, ini menarik buat saya, maksudnya
tadi kan Bapak bilang bagi pelaku usaha makanan. Iya, Kan Bapak ini kan bidang agro Pak ya. Agro betul. kalau kita bahasa awam kan itu ya kita bisa hubungkan dengan sifatnya pertanian. Ya, Mungkin masyarakat sebenarnya masih bingung. Artinya begini, jenis atau klasifikasi usaha yang mana yang itu mengharuskan mereka itu sudah punya halal. Misal begini Pak, ada katakanlah mereka pelaku usaha pemula Pak ya, mungkin pengolahan makanan. mm, Nah, bagaimana pengklasifikasi atau kelompok usaha yang itu memang sudah harus dikenakan wajib halal, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini apakah pelatihan-pelatihan itu sudah menyentuh ke semua kabupaten kota? Dan bagaimana masyarakat yang pengen ikut nih Pak, mungkin selama ini cuman nggak pernah dengar informasi, ya. ternyata ada gitu ya Dinas Perindak sampai pelatihan sedetail itu. Bagaimana jika mereka ingin ikut? Terus yang ketiga, apakah sudah ada pendataan atau database yang kita punya di kantor ini sehingga pelaku usaha yang pemula, existing ataupun yang sudah dianggap expert, ada datanya jadi bisa lebih gampang untuk menjangkau Oke. semuanya. Begini Bu Rani, harus kita bedakan ya, harus kita bedakan pelatihan-pelatihan dengan fasilitasi. Jadi kenapa kita berikan pelatihan-pelatihan diversifikasi makanan kepada IKM? Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan varian makanan yang mereka buat. Kalau itu ke itu aja, tentunya nggak menarik bagi orang nanti. Tentunya kalau nggak menarik, tentu nggak ada penjualan. Nah, jadi kita upayakan mereka dilatih untuk makanan kekinian. Kita datangkan ahli-ahlinya dari yang kompeten berbagai bidang. Tentunya eh, agar IKM ini mampu mereka menciptakan varian-varian makanan yang bagus. Jadi sampai sedetail itu Pak Iya, yang betul. diberikan ya? Iya, kita berikan mereka itu. Kemudian dalam sementara itu di hal lain, kita kan ada tiga seksi kita yang ada di bidang agro ini. Di hal lain juga kita tidak lupa pula untuk bagaimana mereka ini mempunyai jaminan kehalalan produk gitu. Kenapa kita perlu memberikan jaminan halal produk? Bahwa gempuran produk luar itu sudah halal semua. Ya, Kita bahkan betul. halal dari Korea. Betul. Ah, Makanan impor Pak ya, iya. yang punya label halal. Apalagi kita yang produk lokal harusnya Betul. sudah punya label yang artinya masyarakat mengkonsumsi maupun bagaimana itu sudah merasa nyaman gitu Iya. Pak ya. Oke. Kalau kita tidak siap dengan itu, apa adanya kita nanti kan? Iya, betul. Sementara gempuran produk luar biasa masuk ke kita, makanya kita harus siapkan juga ikan kita supaya mereka juga beroleh Saya produk. tanya lagi nih Pak, ini pasti kayaknya kalau yang dengar apalagi pengusaha-pengusaha pemula itu pelatihan itu berbayar atau gratis untuk Kalau masyarakat? pola ini Bu Rani, kalau kita untuk sertifikat halal, nanti kita kan ada aturan mainnya. Oke. Nanti mereka didampingi nanti namanya LPH, LPH itu Lembaga apa, Pak? Pemeriksa Halal. Oke, Jadi lembaga mereka pemeriksa LPH halal. ini nanti akan mengiring mereka ke arah yang dituju itu. Berarti pelaku usaha dari awal sampai akhir untuk mendapatkan sertifikat halal dipandu. Dipandu, Oke. ya dipandu oleh lembaga-lembaga yang ada seperti bersama Halal Madani juga ada. Oke. Ada juga LP Itu POM. kalau boleh Bapak informasikan, misalnya ada pelaku usaha yang membutuhkan untuk pelayanan pembuatan sertifikat halal itu, apakah dinas memfasilitasi betul-betul gratis atau free, atau mungkin ada kalanya mungkin saat ini ada program gratis, tapi Iya. kedepannya jika memang harus berbayar, tapi tetap Iya. didampingi, kira-kira range biaya yang teman-teman pelaku usaha butuhkan berapa, Pak? Oke. Jadi kalau mereka mandiri ya, Ya, kalau mandiri, mereka artinya mandiri ya, ya untuk sendiri. beroleh sertifikat halal itu akan berbiaya sebesar 2.500.000. Ada jangka 2,5 waktu juta. pemberlakuan sertifikat halal itu, Pak? Ada 4 tahun. 4 4 tahun, oke. berlakunya halal 4 tahun. Jadi buat Dunsana, teman-teman semua sesuai dengan penjelasan Pak Ilmi tadi, jika memang ada yang belum punya sertifikat halal, khususnya itu memang industri-industri makanan, Pak ya. Iya, makanan. Itu maksudnya ada pengklasifikasian bahan, contohnya kalau untuk bahan dari daging-dagingan, nabati, atau yang dari hewani itu, atau semua item produk makanan harus halal. Per item itu Bu Rani. Jadi kalau halal itu ya dibaca semua. Bagaimana daging itu disembelih. Oh, oke. Bagaimana Berarti proses dari awal Pak, iya. sampai produk itu jadi. Bagaimana garamnya yang ditambahkan, apakah juga halal? Itu tidak rumit, tidak mudah loh. Itu mah enggak sih rumit. Nanti LPH inilah yang menggiring. Lembaga pemeriksa halal nanti akan menggiring sampai nanti disidangkan di sidang MUI, barulah mereka mempunyai. Dan dinas memfasilitasi untuk itu semua, Pak. Betul, ya. Oke, Betul. berarti cukup menarik buat Dusana Sadonyo, teman-teman yang memang saat ini sedang mempunyai usaha pemula ataupun memang sudah lama tapi tidak mempunyai halal, itu sudah sesuatu yang harus dipenuhi, Pak ya. Ya, betul. Jika ada memang diragukan, silakan datang ke bidang industri agro, bisa ketemu dengan Bapak Ilmi dan timnya.
Jadi ada informasi tambahan Bu Warani, Ya. bahwa kalau hanya untuk keripik-keripik itu bisa dengan motor asap declare. Itu sudah ada sekarang untuk tahun 2023 ini ada 1 juta slot, 1 juta fasilitasi dari Dari BPJPH, dari BPJPH itu pusat. mungkin Bapak jelaskan lagi apa itu, Iya, Pak? Badan Penyelenggaraan Jaminan Halal produk gitu. Jadi itu dari Kemenak itu. Khusus Sumbar ada sekitar 53.000. Itu pun oleh IKM itulah kita susahnya, entah kurangnya pengetahuan, entah kurangnya kita untuk sosialisasi ke mereka, sehingga mereka tidak manfaatkan itu. Nah, makanya Mudah-mudahan ke depan ini melalui podcast iya. kita Pak, banyak masyarakat luas yang tahu bahwa sebenarnya ada fasilitasi itu. Betul. Jadi Nusana Sadonyo, saya ulang lagi buat yang butuh fasilitasi, bantuan, coaching, bimbingan atau apapun itu namanya, silahkan datang ke Pak Ilmi. Nanti akan dibantu dengan tim Pak ya. Kita lanjut ya, mungkin tadi industri agro dari Bapak Ilmi, kita lanjut ke industri yang berseberangan dari non-agro. Mewakili Bapak Syafrial, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rani. Dengan pertanyaan yang sama tadi ya Bu. Ya, pertanyaan yang sama sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat itu urusan industri itu kita dibagi dua. Jadi ada agro, ada non-agro. Kebetulan saya sekarang bicara masalah non-agro. Kita tidak terlepas dari visi misi gubernur dulu. Karena di misi 4 itu bagaimana kita ingin memajukan industri kecil. Industri kecil secara umum. Kalau dari non-agro tadi memang dari sisi komoditinya adalah makanan. Kalau di non-agro itu kita banyak bekerja di misalnya industri kerajinan, jadi kimia hilir, misalnya ada yang terkait kulit, misalnya kaitan-kaitan dengan itu. Dan kita punya memang Pergub nomor 18 kalau nggak salah, nomor tentang rencana pembangunan industri. Di situ memang supaya masyarakat tahu juga, ada 12 komoditi yang memang akan kita kembangkan, termasuk di 12 itu dari non-agro, di agro juga termasuk. Salah satunya tadi makanan yang disebutkan Pak Ilmi. Nah kemudian kita kerajinan lah, kita beranjak dari kerajinan dulu. Kalau kita lihat secara turun-temurun, kita kan masyarakat kita memang dari dulu udah bicara kalau yang kerajinan itu songket misal. Kan itu udah turun-menurun. Bilang Padang itu kan songket. Songket ya. Jadi dari situ dulu. Atau walaupun ada nanti. Nah, kemudian dari dulu kita bicara songket itu hanya dipakai untuk selendang. Ya acara-acara bahan adat baju lah gitu, kayak atau barale istilahnya gitu ya. Kayak terlalu kuno, terlalu. Jadi kami juga butuh informasi dari masyarakat. Mau kita apakan lagi produk. Nah setelah itu kita berjalan sambil ingin mengembangkan produk-produk kerajinan termasuk juga kulit. Selama ini setelah mendapatkan masukan dari masyarakat maupun kita memanfaatkan desainer-desainer kita yang udah go internasional misalnya, itu juga kita himbau untuk bisa sumbang saran, apalagi terhadap kerajinan-kerajinan kita yang ada di Sumatera Barat. Salah satu contoh memang ini yang kita ada langsung contoh display Pak ya. Kita display ini kita lihat dulu lah. Ini kan ada modifikasi antara kulit dengan kerajinan. Dengan kerajinan songket Pak Ade ya. Jadi Pak Ade begini, maaf saya potong, maksudnya begini. Sebagai stakeholder ya dinas yang memang mengurusi non-agro, artinya kan memang yang nggak berhubungan dengan pertanian, katakanlah tadi Bapak bilang ada kerajinan kulit. Salah satu ya kerajinan kulit, songket juga yang merupakan ikoniknya kita Pak ya, yang punya orang Minang. Sebenarnya sampai hari ini tindakan atau hal-hal apa yang memang sudah pernah dilakukan Pak dalam upaya untuk bisa menumbuh kembangkan industri non-agro itu bisa tumbuh di Sumatera Barat sendiri Pak? Kita fokus kepada apa yang sudah dilakukan. Ya, dan apa yang mungkin ke depan, kan begini Pak, masyarakat luas sebenarnya ingin tahu. Begini, saya ini punya passion ingin coba usaha di bidang katakanlah kayak kerajinan atau apa, tapi itu tidak tahu mungkin mau mulai dari mana atau sejauh mana ada pendampingan atau support dari pemerintah biar mereka bisa berkembang dengan baik. Baik, jadi kita ada macam-macam program itu untuk diversifikasi produk maupun kita konsentrasi apa yang sudah kita lakukan dan akan ya Bu ya. Jadi selama ini kita udah melakukan kerjasama dengan desainer tadi yang saya sebutkan. Karena kita industri dan perdagangan nih. Betul Pak. Setelah kita buat, kita fashionkan dia. Yang udah kita lakukan ini ya. Macam publikasi Pak ya? Ya. Biar masyarakat tahu. Masyarakat tahu.
di samping itu kita ingin mengajak masyarakat. Kalau selama ini kita berpikir kan tadi kita bicara kerajinan songket, selendang, bahan baju sama. Tapi itu tadi kita kembangkan lagi sampai sejauh mana desainer itu kita juga nggak punya kemampuan sih dari aparat. Cuman kita memfasilitasi Oh, antara pelaku usaha yang ada kita yang selama ini berusaha di bidang industri kerajinan songket misalnya, kita kawinkan dengan desainer, seperti membuka jalan gitu Pak membuka ya. jalan. Supaya ini cara berpikirnya gitu. Kalau kita aparat kita cuman hanya berpikir bagaimana IKM kita, industri kecil kita bisa lebih berkembang lagi, lebih mempunyai inovasi yang terbaik, kekinian. Kekinian. Nah, itu Istilahnya kan itu. betul Pak, kekinian, karena kalau tadi seperti Bapak bilang, songket itu kan sebenarnya komoditi kita yang termasuk yang warisan zaman dulu Iya. Pak ya. Kalau mungkin kita bicara generasi sekarang, banyak yang ketika kita bicara songket mereka tidak akan mau menggunakan, tidak mau, karena itu dianggap terlalu old fashion, Iya. terlalu tua gitu kan. Ah. Tapi mungkin dengan tadi Bapak bilang ketika dikawinkan dengan ada tas, Iya. ada pakaian, itu mungkin lebih Iya. bisa dikonsumsi atau dipakai bagi generasi-generasi Iya. muda. Satu lagi Pak Ade, seperti Bapak bilang tadi kan memfasilitasi, mungkin salah satunya dengan ada pameran segala macam. Mungkin bisa diinformasikan Pak, kegiatan-kegiatan yang masyarakat bisa tahu, bisa diikuti ke depannya, jadi mereka tidak ketinggalan berita nih Pak, oh ternyata bulan depan itu atau tahun depan ada kegiatan ini, mereka bisa ikut partisipasi, minimal mengetahui begitu Pak. Terima kasih Bu. Jadi memang kita mulai tahun sekarang inilah punya apa namanya, seperti hari ini kita mulai, ini kan semacam promosi. Ya betul. Jadi masyarakat jangan juga sungkan-sungkan mengikutin, memfollow lah istilahnya kita ya, Instagram kita ya Bu ya. Ya, Instagram kita itu ada Dinas Perindak, namanya di situ kita informasikan kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita juga udah kerjasama dengan perhotelan juga dan udah punya komitmen kalau perhotelan kita coba memang ingin memperkenalkan, membuat ini semacam inovasi dari kita, ingin kita kembangkan yang selama ini kan semacam kerajinan anyaman pandan aja sebagian. ya betul. Jadi dengan itu kita memadukannya, memfasilitasi tadi, mengajak masyarakat untuk bisa bersama-sama, apalagi yang perlu kita kembangkan. Ini salah satu yang sudah. Jadi begini Pak Dek, misalnya ada masyarakat atau teman-teman semua nih yang sekarang nonton podcast kita, mereka nih butuh informasi pendampingan ataupun hal yang ini, bisa datang ke dinas Pak ya? Bisa. Jadi kita punya juga namanya klinik konsultan, konsul Sipiter ya. Oke. Ada aplikasi ternyata punya klinik juga Pak ya? Ya, Bukan punya cuma klinik. dokter aja Pak ya? Anda, Oke, kita berarti juga bisa klinik IKM. konsultasi. Boleh. Itu gratis ya Pak ya? Gratis Bu, nggak jadi bayar. Artinya buat masyarakat luas, Dunsana, Sadonyo, sebenarnya banyak fasilitas gratis yang masyarakat bisa nikmati, bisa dapatkan jika tahu informasinya Pak ya. Iya. Artinya itu informasi bisa didapat dari media sosial. Contohnya sekarang kita sudah insya Allah akan rutin ke depan menayangkan podcast-podcast kita yang berisi informasi seperti Iya, ini. mohon diikutin terus Bu. Ya, Punya kita, Instagram harus follow terus di-follow. Podcast kita di YouTube juga harus di-follow Pak Ade ya. Ya, Oke, jadi demikian penjelasan dari Pak Ade. Kita lanjut kepada Bu Lili, sebelahnya Pak Ade, Kepala Bidang UPTD Logam, Bu Lili ya. Logam. Saya sendiri katakanlah saya masyarakat awam yang mungkin ketika mendengar ada salah satu bidang yang namanya UPTD Logam. Kalau masyarakat awam mungkin berpikir logam itu kan kaitannya ini apa gitu yang dikerjakan sama satu bidang dinas, kok ada spesifik dinamai logam begitu Bu. Tadi kan kita sudah dengar seperti Pak Ilmi di agro Pak Ilmi ya, di agro, Pak Ade di non agro, itu kan mungkin ya termasuk familiar. Ketika logam itu sebenarnya apakah memang industrinya, katakan ini orang awam bertanya, apakah memang hanya mengurus yang namanya logam saja? Tadi kan Bu Lili seperti pengembangan teknologi gitu Bu ya. Mungkin masyarakat umum Dunsana Sadonyo perlu tahu lagi nih Bu, biar mereka tuh melek mata apa sebenarnya yang kita bisa berikan kepada masyarakat terkait dengan logam itu. Ya, benar. Ya ada dua fungsi tersebut yang dijalankan oleh UPTD Logam. Yang pertama, bagaimana melakukan inovasi teknologi tepat guna. Oh, berarti Jadi ada beberapa prototip teknologi Bu ya. Ya, Oke. ke teknologi. Teknologi itu kan dari logam. Oh iya betul. Berarti semacam Kemudian, alat begitu Ya, Bu semacam alat teknologi yang akan digunakan oleh industri pengolahan ya. Karena kita kalau bercerita tentang industri sudah pasti tidak bisa lepas dari teknologi. Mungkin maaf saya mau tanya lagi Bu, untuk pengolahan ini apakah di UPTD Logam sendiri ada dipisahkan
apakah khusus spesifik untuk industri yang mengurusi seperti agro tadi atau non-agro, atau semua bidang industri yang membutuhkan penggunaan teknologi untuk pengolahannya bisa difasilitasi dalam UPT Logam? Eh, kita memfasilitasi untuk merancang bangun sebuah prototipe. Nah, jadi Oke. prototipe itu nanti akan dijadikan semacam model untuk IKM dan masyarakat, baik bagi produsen TTG-nya sendiri maupun untuk pengguna. TTG mungkin bisa dijelaskan ke Dusana nih Bu, kadang-kadang kita nggak paham nih istilah-istilah yang Teknologi tepat guna Nah, itu TTG itu teknologi tepat guna, oke. teknologi tepat guna, Oke. alat teknologi tepat guna itu kan nanti yang akan digunakan dalam proses produksinya pada IKM Mungkin pengolahan. bahasa sederhananya itu kalau Dusana ingin tahu tuh semacam alat yang Iya. dibuat untuk menyederhanakan kegiatan-kegiatan produksi yang IKM butuhkan. Untuk Begitu mungkin membantu bahasa, prosesnya. Bu, ya. Oke. Untuk membantu, memudahkan. Yang jelas teknologi itu dikatakan tepat dan guna apabila mendatangkan nilai tambah, Kalau bukan boleh, menjadi beban. oke Bu, kalau boleh memberi informasi contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan oleh UPT Logam sejauh ini, terus apa kira-kira jenis-jenis usaha yang sudah pernah dibantu begitu Bu? Kalau kita kembali ke teknologinya, Ya, contohnya alat begitu. peralatan yang pernah dirancang di UPTD itu seperti ada lemari asap. Oke, lemari Nah, asap. lemari asap atau istilahnya nama kerennya smoking cabinet. Peruntukannya untuk apa Bu? Itu untuk pengolahan ikan. Oh, ikan. Berarti daerah-daerah yang potensial ikan seperti kayak lauk asin, oke Cawan. Bu, ikan asin seperti itu. Tapi ini ikan asap, bukan ikan asin. Iya, iya. Kalau untuk ikan asin beda lagi Oh ya, alatnya. bukan dijemur Bu ya. itu Ada beda. juga alatnya Oh, ada kalau untuk alatnya. ikan asin. Oke. Tapi ini untuk ikan asap. Ikan asap itu kan sekarang familiar ya, ada lele asap. Oh, lele asap. Jadi alatnya Oke. itu prototipenya yang bisa kita tiru sudah ada di UPTD Logam. Dan Oh. alat ini juga sudah banyak replikanya, sudah digunakan di Kabupaten Sejunjung, Oh ya. Kabupaten Berarti Damastraya, sudah ada diproduksi secara beberapa piece lah Bu ya, bukan hanya sekedar yang prototipe. memproduksinya IKM produsen. Oh, Jadi begitu. IKM Las, Oke. IKM Bengkel sudah diproduksi, sudah ada di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman itu sudah ada. Apakah ada semacam fasilitasi untuk pelatihan untuk pengembangan teknologi itu di UPTD Logam sendiri? Sudah, itu Sudah nanti ada? ke tupoksi kedua, ke Oke. tugas dan fungsi UPTD Logam yang kedua. Jadi sebenarnya nyambung, dua fungsi itu nyambung. Pertama kita membuat merancang bangun sebuah mesin peralatan teknologi untuk membantu IKM, kemudian kita melatih IKM produsennya untuk membuat alat tersebut. Oke, berarti diajar mereka supaya bisa Ya, betul. tidak bekerja secara konvensional, tapi berusaha untuk menciptakan atau mungkin bisa ada alat bantu yang untuk pekerjaan lebih efisien gitu Bu ya. Ya, Oke. Bu, begini misalnya katakanlah ada nih Bu sekelompok masyarakat, di sana teman-teman yang saya punya usaha nih gitu kan, pengen rasanya punya alat yang bisa memudahkan kegiatan-kegiatan produksi dari awal sampai akhir. Mereka butuh pembimbingan, butuh dibantu. Kalau datang ke UPT Telkom bisa dibantu kira-kira? bisa dibantu. Bisa Bu ya. Jadi sekarang sendiri kami sedang merancang namanya SITEK, Sistem Informasi Teknologi Tepat Guna. Di situ nanti kita akan launching, sekarang sedang penyempurnaan. Mungkin nanti akan bisa masyarakat atau siapapun bisa Perai itu membaginya tuh Bu. perai, bisa dari HP. Oke, jadi karena Jadi gini Bu, aplikasinya aplikasi gratis. kalau zaman sekarang namanya orang-orang kita tuh kalau dengar kata berbayar tuh kayaknya aduh gitu. Tapi kalau perai, Perai. Sana Sadonya ini perai. Jadi yang mau, yang butuh kira-kira punya usaha baru mulai atau sudah jalan, butuh kira-kira pengembangan agar punya teknologi tepat guna tadi seperti Bu bilang bisa Ya. datang ke UPT Logam Bu ya. Bisa datang dan juga bisa mengunjungi SITEK. Oh, sih. Ada aplikasi SITEK dari UPTD Logam, kemudian di sana diberikan masukan bahwa kami butuh alat ini. Oke, berarti Seandainya alat itu sudah ada prototipenya di UPTD Logam, Bisa bisa digunakan. kita langsung replika. Kalau prototip yang ada di Logam itu hanya sebagai contoh. contoh Bu ya. Jadi untuk ditiru, untuk direplika, dan lebih bisa lagi untuk dimodifikasi lebih lanjut lagi agar sesuai dengan kebutuhan. Ceritanya kalau kita bercerita teknologi tepat guna harus sesuai kebutuhan.
tepat sasaran Bu ya. harus sesuai kebutuhan. Jangan menjadi beban. Begitu, Bu Jadi Rani. tepatnya kalau kita bisa simpulkan bahasa sederhananya nih teman-teman, kalau di Pak Ilmi lebih ke pengelolaan industrinya, di Pak Ade juga. Nah di Bu Lili lebih ke teknologinya Bu ya, bagaimana mengupayakan semua kegiatan industri yang pelaku usaha lakukan itu bisa menggunakan teknologi tepat guna untuk lebih efisien, begitu Bu ya? Efisien. Oke. Sekarang kita geser ke UPTD Minyak Asiri. Kebetulan hari ini diwakili oleh Zukra Laitulail. Ya, tadi Zuhairatul pertanyaannya, Lail. oke. Mohon maaf kalau Ya, salah penyebutannya. apa-apa, Jadi Bu Rani. pertanyaannya sama, Ya. kita tunggu penjelasannya. Baiklah, untuk pertama-tama saya perkenalkan dulu UPTD Pelayanan Pengembangan Minyak Asiri kan terbentuknya berdasarkan Pergub nomor 107 tahun 2017. Jadi Jadi sudah 17 Pela- sudah awal terbentuknya tanggal 31 Januari UPTD yang baru 2018. lah ya, Iya, baru lah. UPTD-nya baru beralamat di Komplek Lik Ulu Gadut Padang Oke. di sebelah UPTD Logam. Oh, sebelahan sama Bu Ya. Lili berarti ya? Ya, sebelah kami tetanggan. Iya, iya. Jadi berdasarkan Pergub itu topoksi dari UPTD PPMA disingkat ya Bu Rani ya. Iya. Itu tuh melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis. PPMA itu mungkin bisa dijelaskan ke Dusana Sadonya. UPTD PPMA itu UPTD Pelayanan Pengembangan Minyak Asiri. Oke, pengembangan Pelayanan. minyak atsiri, berarti spesifik untuk minyak atsiri. Ya, Oke, spesifik untuk minyak silakan. asiri. Minyak asiri itu sendiri adalah minyak yang menghasilkan aroma-aroma. Jadi bisa untuk parfum, fragrance, dan juga bisa untuk sebagai perasa gitu. Oh. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan wangi-wangian itu minyak asiri, tergolong minyak asiri. Baik itu Wanginya bunga, wangi busuk apa wangi enak? semuanya, Semua. semuanya. Oke. Jadi berdasarkan Pergub itu melaksanakan pelayanan dan memberikan informasi terkait minyak asiri, dan pada tahun 2019 UPTD PPMA naik menjadi TPB, menjadi TPA ya. TPA, oke, TPA. dari B naik ke A. Nah, Itu eh, bedanya apa yang membedakan itu? di awal terbentuknya itu baru satu kepala seksi, yaitu Kasubag Secara TU. struktural lah ya. Ya. Oke, secara Dan struktur organisasi setelah menaik TP-nya itu tuh ada 3 seksi, ada seksi bina usaha dan mutu produk, itu lebih ke hilirisasinya, diversifikasi produknya. Yang keduanya kasih pengembangan jasa teknis itu ke pasca panennya. Jadi segala bentuk pelayanan pasca panen ke seksi pengembangan jasa teknis gitu. Jadi selama dari 2018 sampai sekarang ini UPTD PPMA melakukan pelayanan kepada IKM-IKM minyak asiri. Di sekarang sudah hampir 14 kabupaten kota yang menghasilkan minyak asiri ya. Semua ya. Ya, Tapi maksudnya apakah memang Sumatera Barat termasuk daerah yang potensial untuk minyak asiri itu? kalau untuk segi lokasi dan tanahnya bisa Bu Rani. Jadi tetapi dan yang sebelum-sebelum ini kan IKM minyak asiri itu tuh kurang mengetahui bagaimana menghasilkan minyak yang sesuai SNI gitu. Oke. Jadi disitulah perannya UPTD PPMA, bagaimana melakukan pembinaan kepada IKM-IKM itu tuh, mulai dari pemilihan bibitnya, bagaimana pasca panennya gitu. Itu kalau masyarakat awam sepertinya pasti bertanya-tanya minyak asiri sebenarnya itu apa, dari tumbuhan apa? Terus Untuk yang di Sumatera Barat itu yang potensialnya sereh wangi sereh Ah, wangi ya, berarti sereh sereh wangi. wangi Oke. dan nilam, Nilam pala ya. juga ada, Pala, minyak pala ya. pala ada juga, cengkeh, jeruk nipis Oh, jeruk sudah nipis mulai juga ada ya. Oh, iya. dan saat ini juga mulai minyak kayu putih. Kayu putih. Kayu putih juga mulai. Jadi Iya, sekarang bagaimana kita memfasilitasi kami-kami itu tuh bagaimana menaikkan tingkat ekonominya gitu. Jadi tahun 2018 sempat itu minyak Serewangi harganya 351 kilo mahal gitu ya. ya. Jadi saat itu tuh banyak masyarakat berbondong-bondong pindah ke Serewangi. Iya, iya. Mereka tidak tahu itu tuh misalnya bibitnya tuh bagus atau tidak, memenuhi SNI atau tidak ya. Jadi pas saat sekarang 1 kilonya itu sekitar 150. Jadi udah turun lagi, udah sebenarnya standarnya emang 150 gitu. Jadi mereka berpikir harga dengan 150 itu tuh mereka tidak mendapatkan keuntungan di situ. Jadi bagaimana kita mengalihkan dari produk yang menghasilkan minyak, bagaimana mereka menghasilkan produk yang memiliki nilai jualnya. Makanya ada kepala seksi pengembangan jasa bina usaha dan mutu produk gitu. Jadi membuat produk-produknya seperti aromaterapi, sabun serai,
atau sabun mawar atau sabun jeruk gitu. Begini Bu Ira, maaf saya potong. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh UPTD Minyak Siri dalam hal pengembangan seperti Ibu Ira tadi bilang kan ternyata kita punya komoditi. Ya. Wangi bisa jadi bikin minyak siri, terus ada juga kayu putih, ada Ya. tadi juga jeruk nipis apa tadi? Iya, jeruk nipis, yang ternyata ya. ketika dikelola bisa menghasilkan minyak atau essential oil ya Iya. kalau bahasa kekiniannya yang bisa digunakan dan itu Iya. bernilai ekonomi tinggi Iya. gitu kan. Kira-kira masyarakat luas ini kan nggak tahu ya, oh ternyata bisa ya dibantu oleh dinas pengelolaannya Iya. sampai ke sedemikian Bisa. detail gitu. Jadi masyarakat juga butuh tahu Hmm. apa-apa yang sudah dilakukan dan mereka seandainya memerlukan dibantu, Boleh, bisa. mungkin bisa diinformasikan ke Pandu Sana Sadaya. Baiklah, yang dari UPTD PPMA yang bisa dilakukan untuk masyarakat itu tuh memberikan pelatihan teknis pengolah minyak siri itu tuh mulai dari pasca panennya sampai menghasilkan minyaknya, itu satu rangkaian pelatihan. Dari awal ya, dari awal ya. Berarti. Itu Ya. kelompok tani yang dilatih? Iya, kami KM-nya, habis itu kalau seandainya sekarang udah mulai ke sentranya. Oh, ada sentra. Pelatihannya di Kalau sentra. boleh kasih bocoran daerah-daerah yang memang potensi dan sudah pernah tersentuh pelatihan itu daerah mana saja? Daerah Pasaman Pasaman. Barat, Nah, yang kampungnya di Pasaman mungkin Iya. di 50 mana kota kemarin. 50 kota. Besok ini ke Damasraya, lagi? Sijunjung, Sawah Lunto, Berarti cukup Kota besar Solo luas, ya. luas Sudah khusus hampir daerah semua. wilayah. Mentawai sudah sering kami melakukan pelatihan di Sampai sana. ke Mentawai Ya. ternyata. Maksudnya dari beberapa daerah yang katakanlah dari 6 atau berapa daerah yang saya tangkap tadi ada beberapa itu yang paling potensial yang memang cukup banyak atau lahannya cocok dengan minyak itu Besar tadi ya? apa? Yang Selatan ya. enggak, Kota Solo banyak. Kota Solo banyak. Kota Ya. Solo, Mentawai juga sudah mulai eksis sekarang, baik menghasilkan produk minyak hasil sulingannya maupun produk hilirisasinya sudah mulai. Itu Sijunjung juga sudah mulai kami merata. Berarti dari awal cara menanam tanaman itu sampai merawat terus kalau merawat mungkin cara garis besar aja itu tuh kan gawainya pertanian ya. Betul. Berarti lebih ke pengelolaan ya. Iya, lebih ke pengolahannya. Dan mereka itu dipantau secara berkala. Kelompok tani yang memang sudah dari awal dilatih itu nanti bagaimana? Progres ke depannya kami ingin memantau mengawasi bagaimana perkembangannya masing-masing yang IKM-IKM yang sudah dibina. Jadi emang akan dibuatkan evaluasinya. Penjualannya sampai hari ini paling jauh kemana UKM kita yang sudah bisa tembus untuk minyak siri? Kalau untuk Sumatera Barat itu masih mereka menjual masih ke pengumpul-pengumpulnya. Pengumpul. Pengumpulnya di sini ada beberapa pengumpul seperti Mitra Ayu, Pan Aroma. Jadi mereka karena minyaknya masih istilahnya minyak mentah ya Bu Rani ya. Jadi mereka belum bisa melakukan vaksinasi. Jadi kalau seandainya sudah ada vaksinasi misalnya di UPTD gitu, jadi nilai jual dari minyak itu tuh bisa jauh lebih tinggi lagi dari itu. Berarti kalau saya bisa simpulkan, UPTD Minyak Siri ini memang mengelola wangi-wangian lah ya, bau-bauan gitu ya, bau-bauan. Jadi sekiranya ada lahan-lahan yang memang tadi potensial tadi disebutkan ya, kayak minyak serai, jeruk tadi ya, itu juga bisa dibantu nanti untuk pengelolaannya ya. Iya bisa. Di UPTD juga bisa melakukan penyulingan minyak siri. Penyulingan juga ada. Pengujian sudah bisa dilakukan, tapi belum melakukan pemungutan retribusinya, masih gratis sih sekarang. Masih gratis perai. Ya, perai. Jadi kalau misalnya mendengar gratis ini pasti mungkin masyarakat di sana yang ada ketertarikan ke sana bisa langsung ke UPTD ya. Oke, terima kasih. Ini saya paling ujung tadi lihat Bapak yang paling ganteng ini sudah mungkin nggak sabar ya. Lamu bana katanya. Jadi closing statement mungkin Pak dari semua teman-teman tadi yang sudah sampaikan, sudah panjang lebar dibahas. Memang sebenarnya masyarakat itu paling ingin tahu Pak, apa bana sebenarnya yang Dinas Perindako sudah lakukan terkait industri yang mereka bisa dapat gitu Pak. Yang memang pasti harapannya ke depan Sumbar bisa jadi daerah industri. Silakan Pak. Kasih Ran, kawan-kawan semua, para penonton. Jadi kalau kita lihat yang pertama dulu daerah kita ini apakah daerah industri atau tidak. Nah itu suatu pertanyaan yang mungkin di kelanjutan podcast ini kita akan selalu cari jawabannya. Nah itu tugas kita dari Perindak, apakah Sumatera Barat ini daerah industri atau tidak. Kenapa? Karena industri besar yang ada di sini paling kita lihat semen Padang, kemudian dulu ada beberapa industri, sekarang ada lagi ke beberapa industri agro khususnya pabrik kelapa sawit, karet dan lain-lain.
Nah, tetapi di atas 90% sebetulnya adalah IKM. Makanya Pak Gubernur itu di misi keempat itu mengatakan bahwa yang ingin dicapai itu adalah untuk meningkatkan usaha perdagangan dan IKM yang berdaya saing berbasis digital, kira-kira begitu. Oke. Nah, tujuannya apa? Kembali menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan pusat IKM. IKM berarti Nah, Pak ya. IKM itu jelas. Nah, kami di Perindak, kita di Perindak selaku perpanjangan yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola dua urusan ini, sebetulnya hanya mengerjakan tiga hal sesuai dengan kewenangan provinsi. Yang pertama itu fasilitasi atau perkuatan sentra. Oke. Sentra ya. Sentra, Jadi Pak, ya. artinya kita itu tidak bisa langsung ke masyarakat, tapi adalah ke kelompok masyarakat yang sudah menjadi sentra industri. Oke. Nah, bayangan kita itu mungkin sentra-sentra industri, kalau di Jawa itu sentra industri Garut, Sidoarjo, Kota Gede, di Jogja, Grabongan, dan lain-lain. Jadi itu sentra. Yang kedua itu kita seperti tugas Pak Ilmi itu mengadakan fasilitasi, sertifikasi, standarisasi, macam-macam. Ada SNI, ada halal, segala macam. Jadi IKM yang ada itu kita sertifikasi, kita standarisasi sehingga dia menjadi IKM yang betul terstandar dan punya sertifikat. Karena ke depan semua akan dia standarisasi. Nah, yang ketiga itu kita adakan pelatihan-pelatihan untuk melakukan upaya hilirisasi, diversifikasi produk. Nah, hanya tiga itu saja sebetulnya tugas industri. Dua terletak di bidang, dibagi memang agro, non-agro, karena kita tahu sebagian besar potensi kita adalah agro, non-agro adalah selain agro, kemudian dibantu oleh kawan-kawan dua ini. Oke. Beliau bicara tentang teknologi tepat guna tepatnya. Jadi beliau itu membantu para pelaku industri untuk melakukan efisiensi dan efektivitas supaya produktivitasnya meningkat. Jadi banyak lah karena profitnya meningkat dengan katakanlah peralatan atau mesin. Nah, itu tugas Bu Lili. Bu Lili hanya membuat contoh Prototype tadi Pak ya. prototype, kemudian ditiru oleh IKM-IKM lain. Kalau Bu Lili kerjanya betul, yang niru banyak. Ya. Kalau tidak ada yang meniru berarti Bu Lili harus Gagal. kita perbaiki, Bu Lili. Nah, kalau di Atsiri, nah ini memang yang baru UPTD baru. Kita melihat bahwa memang aromatic oil ini merupakan potensi yang sangat besar di Sumatera Barat. Ada beberapa banyak, tapi kita masih konsentrasi ke beberapa jenis resources saja dulu, sumber daya saja. Nah, kembali lagi ke tadi, kita memang mencoba melakukan tugas-tugas ini dengan baik, sehingga memang kita akan mencapai target-target yang dibebankan kepada kita. Contohnya targetnya adalah tahun ini kita harus mencapai upaya IKM ini menjadi 40.000 sekian. Tepatnya saya lupa. Banyak Pak ya itu targetnya Pak ya? Banyak. Nah, Itu yang tumbuh berkembang atau sudah eksis? yang baru akumulasi Akumulasi dengan yang lama. Akumulasi dari yang lama. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus memperbaiki data, validasi data. Apakah memang yang 40 ribuan ini, hampir mencapai 41 ribuan ini, IKM-nya ada atau tidak? Udah beralih atau tidak? Jangan-jangan dia tidak bergerak di bidang industri lagi. Karena ada juga yang salah nih di kawan-kawan, di masyarakat semua. Campur aduk aja antara IKM dan UMKM. Saya katakan, sederhananya IKM ini, industri kecil menengah, ada proses yang merubah bentuk barangnya sehingga meningkatkan nilai tambah dan mendapatkan sesuatu dari nilai tambah. Tapi kalau UMKM ya bisa aja perdagangan biasa, beli barangnya di Jakarta, beli barangnya di Medan, ya? hal yang berbeda. Semua penonton podcast hari ini itu Ya. jadi dua hal yang berbeda. Penekanannya kalau UMKM lebih ke proses, kalau UMKM itu sebenarnya Ya bisa dagang biasa, bisa dagang itu kategori UMKM Pak ya? beli di Tanah Abang, jual di Steba kan bisa gitu. Ada jilbab rani atau apa kan, gamisnya. Nah, kita nggak ada sentuhan industri di situ. Dua hal berbeda Pak ya. Nah, yang kedua memang kita diminta untuk meningkatkan penjualannya. Jadi untuk itulah gunanya apa yang dilakukan oleh Pak Ilmi, Pak Ade, Bu Lili, Bu Lel. Jadi artinya kalau dia sudah terstandar, ada sertifikat, punya mesin yang baik, kemudian ada beberapa uji sampel dan lain-lain. Nah, otomatis tentu pasarannya akan meningkat, produksinya akan meningkat, dan uang yang diterima masyarakat juga akan meningkat. Begitu. Sejauh ini Pak Nov, kira-kira teman-teman
bersama semua pasti sudah melakukan upaya-upaya melalui program kegiatan yang dirancang sedemikian rupa tentunya. Sejauh ini apa Pak kira-kira yang jadi hambatan terbesar untuk bisa mewujudkan target-target yang tadi? Yang pertama, pendapat kami di sini adalah sebetulnya kita ini sebetulnya jujur saja bukan etnis yang industrialis. Kita etnis pedagang. Jadi masyarakat kita secara Bawaan orok, sosial, Pak ya? Bawaan genetika. genetik Minang ini Oke. pedagang Manggale sebetulnya, istilahnya. Manggale. Jadi mereka mau bekerja pagi, siang dapat uang atau sore dapat uang. Sementara di industri tentu ada periode, ada bahan bakunya dibeli dulu, diproses dulu, mungkin pengembaliannya 2-3 hari mungkin. Nah itu banyak Butuh waktu Pak ya? secara sosiologi banyak yang nggak tahan. Yang kedua, kita itu masih berbasis potensi, bukan pasar. Artinya, apa yang ada di belakang rumah ada mansiang, ada iko, itu yang kita pikirkan. Apakah itu diterima pasar atau tidak, kita sebelumnya tidak peduli. Sebelumnya ya, sebelumnya. Oke, Pak. Tapi kalau apa yang ada di pasar, kemudian itu yang kita cari sumber dayanya di kita, nah itu bagus. Artinya pasarnya sudah ada. Oke. Yang ketiga itu kita juga secara sosiologi kadang-kadang menganggap remeh semua hal. Kayak Pak Hilmi udah berusaha mati-matian sertifikasi Ya. halal. Ada semacam ini dari masyarakat, awak kalau Islam sadonya gue mengajak ke halal-halal gitu, ya kan, Pak. kira-kira begitu. Bahannya sih enggak ada dari daging, Nah, cuma dari bismillah bahan-bahan tumbuhan. bismillah Oh, sadonya wak mapo kan misalnya gitu. Nah, itu sosiologi sebetulnya. Oke. Nah, yang ketiga, kita itu tidak punya bisnis plan di industri kecil menengah ini. Nah, itu misalnya begini, saya selalu katakan begini. Dia yang tenaga kerja, anaknya membantu segala macam, tidak pernah dihitung gajinya. Pengelolaannya Dia bagaimana ya? bikin di dapur rumah segala macam, listriknya dia bayar ini, dia tidak pernah memperhitungkan listrik untuk workshopnya atau bengkel kerjanya, tidak pernah. Habis itu dia tidak tahu keuntungannya dan lain-lain, dan apakah keuntungannya itu lebih besar dengan proses manual atau dengan prosesnya Bu Lili, dengan bantuan mesin, dia nggak tahu. Kalau dia tahu hitung-hitungan seperti itu, ya artinya dia punya bisnis plan yang baik. Manajemennya berarti masih Manajemen yang baik. Yang kedua, cara lama Pak ya? ya, dia tidak punya kawan-kawan tidak punya jenis-jenis promosi yang bagus. Kalau misalnya jujur kita lihat beberapa produk kria atau produk makanan kita, kan umumnya permanen, statis, menunggu. Ya, menunggu ada yang datang Menunggu membeli. kan, menunggu. Etalase kadang-kadang berdebu, etalase kerupuk Sanjay di Bukit Tinggi, C2 juga kadang ngeponyo dan seterusnya kan. Padahal Dia kalau mau jemput bola mungkin. padahal nggak usahlah cerita marketplace, mungkin terlalu tinggi. Main IG aja, main promosi saja dan lain-lain. Nah, mungkin itu kira-kira beberapa hal yang harus kita lakukan. Atau mereknya juga kadang-kadang tidak menarik. Kalau ini kan sudah keren. Itu packaging sudah lumayan Sudah, bagus, Pak dan ya? antara ini dan ini misalnya masyarakat akan lebih memilih mana. Kalau yang agak sedikit ini mungkin Menarik orangnya ya, menarik ini, atau yang agak formal mungkin ini. Nah, Oke. begitu. Jadi itu kira-kira tugas kita di sini. Cukup kompleks sebenarnya Pak ya untuk Kompleks. bisa membuat industri sumber bisa perlahan bergerak maju gitu Iya. ya. Kira-kira harapan ke depannya teman-teman semua ini ada optimis nggak Pak untuk industri kita? Atau apa yang mungkin dari sekian macam industri yang kira-kira ada potensi bisa dijual dan berkembang? Kami memang di sini kita bicara antara dua kubu saja. Kita ambil pendekatan pasar, kita ambil pendekatan potensi. Kalau pasar misalnya sebetulnya kalau jujur kita harus lihat pasar yang paling potensial. Kita beruntung daerah Riau itu tingkat kesejahteraannya tinggi dari kita. Nggak apa-apa, Ternyata pengaruh Pak ya? Nggak untuk, pengaruh. tapi dia Pasar. belanjanya ke sini. Oke. Dia beli barangnya ke sini. Nggak apa-apa misalnya Sumatera Utara lebih bagus dari kita. Yang lebih dekat nyebrang sedikit ke Singapura, ke Malaysia, artinya pasar ada. Oke. Yang kedua potensi. Potensi kita banyak, tinggal kita melakukan pemilihan potensi apa yang cocok dengan pasar atau permintaan pasar mana yang potensinya ada di kita. Nah, mematchkan dua itulah mungkin yang akan menjadi tugas kita. Saya pikir bahwa industri agro masih akan menjadi ikon Sumatera Barat, baik makanan, kemudian kria juga akan menjadi ikon
industri Sumatera Barat, karena kedua hal itu ada 3 layers, Ran. Yang pertama, orang Sumatera Barat sendiri pasti makan, pasti pakai sesuatu. Oh iya, Pak, Ya. nggak makan gimana, Pak? Yang kedua, wisatawan yang datang Iya, betul, Pak. pasti mau beli sesuatu. Tapi Ya, sorry, saya potong, Pak. Sebenarnya kalau bagi masyarakat umum di luar Sumbar, kita untuk bisnis kuliner, Pak, ya, mereka tuh kalau misalnya kita ngomong ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Minang, pasti mereka pikir, oh iya ke Padang, itu pasti mereka pikir kuliner, makan-makan, Pak. Jadi memang mungkin cocok juga, memang jadi termasuk potensial. pernah ada penelitian survei kenapa orang datang ke Padang, yang pertama karena budaya, yang kedua karena ingin makan, yang Ingin ketiga makan, baru betul, lihat Pak. ini. Jadi ada Iya. joknya juga. Kalau mau menambah kolesterol ya datanglah ke Iya, Padang betul, kan. Kalau kolesterol. mau periksa ke dokter jantung datanglah ke Padang kan. Iya, iya, Tapi itu betul, Pak. jokesnya buat Iya. promosi kita, Ran. Cukup kompleks dan ternyata kalau dibilang mudah tidak, tapi dibilang sulit juga tidak, Pak, ya. Artinya kalau memang masyarakat mau ada keinginan untuk maju, juga stakeholder yang seperti kita ada upaya untuk bisa membimbing, insya Allah tercapai, Pak, ya. Insya Allah. Terakhir mungkin Pak, himbauan atau informasi kepada Dunsana yang semua nonton podcast hari ini, kira-kira biar apa yang selama ini mungkin masyarakat tidak tahu, belum tahu, dan harus tahu biar mereka mungkin ingin memulai usaha atau apapun, mereka bisa start. Ya, jadi apa yang ceritakan kawan-kawan tadi, yang pertama memang kita akan terbuka kepada masyarakat, kepada IKM, contohnya dengan podcast ini, kemudian ada Oke. klinik konsultasi industri tadi. Mungkin sebelumnya kita tidak mensosialisasikan dengan baik, tapi sekarang kita sosialisasikan. Ayo datang ke Disperindak, diskusi dengan kawan-kawan yang ada di Disperindak, kemudian ayo datang ke kawan-kawan Dinas Perindustrian Kabupaten Kota, diskusi di situ. Ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, ada tugas-tugas yang dilakukan oleh unsur lain. Karena kita juga memperkenalkan di sini ada konsep hexahelik namanya. Oke. Kalau untuk aturan, untuk segala macam datang ke pemerintahan. Kalau untuk kajian-kajian sebetulnya datang ke perguruan tinggi. Kalau untuk misalnya bagaimana membuat lembaga, institusi industri yang baik datang ke industri itu sendiri. Kan dulu ada bapak angkat, anak angkat, segala macam. Iya, betul, Pak. Kalau mau bagaimana mengelompok, membuat sentra datang ke komunitas-komunitas, karena di situ bagus. Kalau untuk promosi datang ke media. Kalau kurang PT datang ke bank. Pembiayaan. Makanya hexahelik itu Iya, iya, pemerintah, betul, Pak. perguruan tinggi, industri, komunitas, media, dan lembaga pembiayaan. Nah, kalau itu semua dilakukan, kita yakin bahwa industri Sumatera Barat dengan tipologi tertentu, karena kita tidak harus kuat semua, Iya. tipologi tertentu, jenis tertentu, kita bisa lebih unggul daripada kawan-kawan di provinsi lain. Cukup menarik, Pak, ya, maksudnya diskusi hari ini juga mudah-mudahan bisa membuka mata penonton Dunsana yang menonton podcast hari ini. Oh, ternyata selama ini ada, oh ternyata di sana ada gitu. Karena memang sebenarnya seperti Bapak bilang tadi, kekurangan informasi, masyarakat luas tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, tidak pernah dapatkan informasi yang sebenarnya mereka bisa gunakan untuk bisa bergerak maju. Demikian tadi, kita sudah cukup luas membahas. Podcast perdana kita hari ini bisa berjalan cukup sukses. Terima kasih kepada 5 tamu saya hari ini. Mudah-mudahan podcast ke depan kita akan membahas tema-tema yang tentunya lebih menarik, lebih informasi yang selama ini mungkin teman-teman Nusa Sari tidak pernah tahu. Terima kasih buat tamu saya hari ini. Next time, lain kali kita mungkin akan datang lagi. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Kapas lumpuh pakai Grab, jangan lupa like dan subscribe akun channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.